balik lagi barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Pisces ya, dimanapun kalian berada. Apa sih ya? Apa sih? Apa dong? Siapa sih ya, kok apa sih? Siapa sih 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di April ini tuh kan ya. Udah nggak terasa loh teman-teman ya, udah April aja. So ya buat kalian mari merapat kemari buat teman-teman Pisces, cross watchernya Pisces, ataupun teman-teman yang kepo-kepo tentang Pisces. Nah kita bakalan lihat siapa 5 sosok yang bakalan hadir atau bakal muncul dalam kehidupan kamu di April ini. Apakah mereka semua adalah orang-orang yang kamu nantikan ya? Ku nanti dirimu. Ku tunggu ya teman-teman. Ya, alright ya teman-teman yang masih belum ada subscribe sampai April ini aja ya. Ke Oracle Card Indonesia, let's go, segera mari ya teman-teman. Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing buat kalian semua yang mendambakan kehidupan yang jauh lebih luar biasa ya, lebih berasa ke arah yang jauh lebih baik ya kan, tapi masih bingung caranya kayak gimana. Nah aku bikin music brainwave teman-teman, dimana kalian bisa banget yang namanya hanya mendengarkan aja, tinggal puter aja ya sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Jadi kalau misalkan kalian butuh untuk fokus nih gitu kan, atau untuk mungkin menerima mantan mungkin galau-galau ya, boleh teman-teman ya, tergantung dari apa kebutuhannya kamu, klik aja ya. Alright, yang masih bingung juga boleh nanya ya, komentar di video-video di bawah di bawah videonya ya. Oke teman-teman yang mau private reading berbayar ya, kalian bingung caranya kayak gimana, kalian boleh klik di bio, ada penjelasannya bagaimana caranya, atau ya kalian boleh kontak ke WhatsApp. Nomor WhatsApp tersedia di bio dan juga tersedia di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Dan semoga bermanfaat semua channelnya Oracle Card Indonesia, subscribe ya. Oke, teman-teman kita baca yuk. Pisces, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Alright, yuk kita lihat ya. Yang pertama, sosok yang pertama. Lala. Sosok yang pertama ini adalah sosok yang kalau misalkan dibilang datangnya dia bawa vibrasi positif atau negatif sih ya. Kalian udah lihat sendiri nggak ya gambarnya kayak begitu gitu ya. Ini sih lebih ke pergaulan ya teman-teman ya, lebih ke pergaulan yang kurang baik, membuat kamu ya agak-agak sedikit terjerat gitu ya, terperosok ke dalam dunia lain gitu. Dunia lain itu bukan dunia mistis ya teman-teman, tapi lebih ke kayak pilihan-pilihan yang mungkin kurang baik atau pilihan-pilihan yang mungkin menyesatkan ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini potensinya dia adalah orang yang tertutup teman-teman ya, jadi kayak selalu mengorbankan perasaan gitu kan untuk melihat orang lain itu bahagia, tapi justru kayak begini malah nggak bagus gitu loh ya, seperti itu. Nih Cancer ya, Cancer atau sionya sio kambing ya, seperti itu. Orangnya kayak apa? Orang yang selalu berusaha tegar, berusaha kuat di depan orang lain gitu, dan orang yang selalu mengutamakan orang lain ketimbang dirinya dia sendiri. Jadi dia itu selalu membuat dirinya dia sendiri menderita, tapi selalu ingin membahagiakan orang lain, atau setidaknya tampak baik-baik saja, which is ini nggak bagus loh teman-teman ya. Jadi buat kalian-kalian yang masih sampai saat ini selalu mengorbankan perasaannya, harga dirinya, mengorbankan dirinya dia sendiri gitu, atau diri kalian sendiri, hati-hati teman-teman ya. Karena apa? Karena salah-salah ya, ketika kamu sekarang ini mengorbankan dirinya kamu ya, besok-besok bukan gak mungkin kamu bisa ngorbanin orang lain ya kan, hanya untuk kepentingan orang lainnya lagi. Wah itu gawat banget teman-teman. Jadi buat kalian yang sekarang ini masih seperti ini ya, ayo ya, hilangkan atau lepaskan hal-hal yang seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena itu gak akan pernah bagus ya, buat kalian sendiri juga gak akan bagus. Harga dirinya pasti akan rendah sekali ya.
seperti itu. Dan kalau udah kayak gitu kita pasti akan menyeret orang lain juga ikut merasakan jadi punya harga diri yang juga rendah teman-teman ya, merasa nggak berharga pastinya ya. Oke, sayang sama keluarga iya, tapi kalau misalkan selalu mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu ya, dan menghancurkan diri sendiri juga nggak bagus. Bagus untuk bisa win-win solution semuanya bisa, tapi kalau misalkan enggak pun juga harus berkata jujur ya. Sayangnya ya orang ini tipikal orang yang suka nutupin perasaannya gitu. Jadi kadang-kadang ya satu dan lain hal nggak tahu juga ya pertimbangannya apa gitu loh teman-teman ya, tapi memang orang ini introvert dan tertutup dan memang agak susah sekali untuk dijangkau gitu kan ya, karena memang tidak seterbuka itu gitu ya. Dan tapi dia sayang sama keluarga, kalau udah dekat sama orang dia bakalan ini banget ya, tapi dengan caranya, jadi sibuk dengan caranya dia sendiri yang ada di pikirannya dia gitu ya. Jadi orang lama iya ya, dan deket iya ya, orang dekat artinya bisa jadi keluarga atau keluarga jauh juga ya, bisa jadi seperti itu. Kalau dia datang, apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Nggak usah terpengaruh sih teman-teman ya, artinya gini, dia boleh ngajakin apa aja, tapi kalau misalkan kamu punya kesibukan yang lain ya lakukan dulu kesibukan kamu yang lain itu gitu. Artinya jangan terpengaruh sama seperti dia gitu kan, yang selalu mengorbankan dirinya dia untuk orang lain ya. Kalau kamu ya, kamu adalah orang yang sayang sama diri kamu sendiri, kamu membuat diri kamu sendiri merasa disayangi ya, ya udah gitu kan, prioritas terlebih dahulu teman-teman. Karena ya satu hal gitu, ketika kita sayang sama diri kita, ketika kita bisa memprioritaskan ya diri kita, bukan berarti kita egois ya teman-teman ya. Selesai dulu nih ya, kalau udah selesai punya kita bisa bantu orang lain jauh lebih banyak lagi, jauh lebih gila lagi kayak gitu, ketimbang sama diri sendiri aja kita masih belum selesai gitu kan, kita sok-sokan mau bantuin yang lainnya ya kan, malah jatuh semuanya ntar gitu ya. Right, ini yang pertama. Sekarang kita bakal lihat yang kedua ya. Yang kedua, orang ini kalau misalkan dibilang punya hal yang baik nggak sih gitu kan, niatnya punya hal yang baik, niatnya baik apa nggak sih gitu. Kalau misalkan dibilang niat baik, ada dua versi nih teman-teman. Yang pertama adalah dia ingin menyampaikan apa yang orang-orang tuh protes tentang kamu gitu ya, ngomongin apa yang orang lain itu omongin tentang kamu tapi di belakangnya kamu ya. Dia ingin kayak gitu loh, kamu tahu gak sih si ini tuh kemarin bilang bahwa kamu tuh kayak gini loh gitu. Jadi agak-agak jadi penyampai pesan tapi yang agak buruk ya teman-teman ya. Pesan yang disampaikan agak-agak buruk, jadi memang seperti itu. Atau ya ini adalah orang yang suka ngomongin kamu di belakang ya. Ini juga bisa teman-teman, jadi jelek-jelekin kamu, tapi kalau di depan kamu jadi kayak baik-baik aja gitu loh ya. Ini sionya bisa jadi kerbau ya, ataupun zodiaknya Capricorn teman-teman, orangnya saklek sama aturan ya. Jadi kayak misalkan peraturan dia bakalan ikutin terus. Ini orang yang sangat susah berubah. Jadi kalau misalkan ada orang datang nih baru dan dia membuat satu perubahan, ceritanya tuh bisa panjang banget, bisa diomongin kamu di belakang tuh yang bener-bener gak kelar-kelar teman-teman. Tapi kalau di depan kamu baik gitu ya. Ini orang yang takut sekali kalau misalkan ada perubahan yang terjadi ya. Jadi secara struktural, bahwa yang namanya kayak orang lebih tua tuh harus dihormati, itu buat dia tuh masih penting banget. Senioritas harus dihormati itu masih penting banget gitu loh buat dia teman-teman ya. Ini orang yang kayak gini banget gitu ya, realistis iya tapi konvensional ya, konvensional. So ya, kita akan lihat apa yang sebaiknya bisa dilakukan kalau misalkan dia datang gitu. Jadi ya udah ya, artinya nggak usah samain diri dengan dia gitu kan, nggak usah juga yang namanya kamu cerita juga jelek-jelekin orang atau ikut-ikutan jelek-jelekin orang juga kalau misalkan dia cerita yang nggak baik. Atau kalau misalkan dia datang dan ternyata dia adalah orang yang menyeritain kamu di belakang yang jelek-jelek, gak usah dibales teman-teman ya, gak usah dibales. Udah kamu fokus sama diri kamu sendiri aja. Karena apa? Sebaik-baiknya kamu atau seburuk-buruknya kamu, tetap aja kamu akan diceritakan sama banyak orang gitu ya. Right, ini yang kedua. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang ketiga ya.
Yang ketiga, tiga. Orang ini ya adalah orang yang mungkin tadinya dekat sama kamu tapi sekarang jadi kurang baik ya. Ini juga bisa, atau ya ini orang yang tadinya biasa aja sama kamu tapi sekarang berubah jadi punya perasaan sama kamu. Atau ya ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, dimana mungkin kemarin baik-baik aja, sekarang enggak gitu. Dulu temen, sekarang dia jadi bos kamu ya. Dulu temen, sekarang dia jadi kehidupannya jauh lebih baik daripada kamu ya. Cerita-cerita seperti ini sih teman-teman ya. Jadi Aries atau sionya bisa jadi sio naga, orangnya arogan iya, terus abis gitu menang-menangan iya, selalu kepingin menang dari orang lain iya, nggak mau kalah teman-teman. Terus abis gitu ini orang kalau misalkan masalah kerjaan dia bagus teman-teman, tapi kalau misalkan untuk masalah bergaul ya, banyak orang yang bilang bahwa dia tuh sombong. Tapi kalau menurut aku ya sombong nggak apa-apa sih, yang penting kamu mumpuni sombongnya. Udah sombong gitu kan, nggak pinter juga gitu kan, malu-maluin ya. Ya seperti itu teman-teman. Seenggaknya kalau misalkan kamu mau sombong, yakin apa yang mau kamu sombongin tuh ada gitu loh, daripada ntar udah sombong tapi nggak punya apa-apa. Maksudnya nggak punya apa-apa tuh bukan duit ya, bukan uang, bukan apa, tapi pengetahuan, isi kepala ya, kayak gitu tuh penting banget teman-teman ya. Kamu kenal baru aja tapi perubahan dia tuh cukup signifikan gitu loh, perubahan hidupnya apalagi ya, seperti itu. Nah kalau dia datang apa yang mesti dilakukan ya, baik-baik aja dalam artian hidup orang tuh masing-masing teman-teman. Tidak perlu yang namanya kita iri, tidak perlu yang namanya kita kayak gimana ya. Kadang-kadang lucu loh teman-teman, kita bersyukur atas penderitaan orang lain. Kalau ngelihat orang lain menderita ya, kita tuh bilangnya begini gitu, syukur ya bukan aku yang mengalami. Hey come on ya, katanya empati sama orang lain, tapi kok ngomongnya gitu. Ya, kalau melihat penderitaan orang lain ya kita ikut ya berempati. Semoga dia secepatnya lepas dari penderitaan. Nah ini adalah orang-orang yang berempati teman-teman ya, ketimbang orang-orang yang selalu bilang berempati tapi selalu bersyukur kalau melihat penderitaan orang lain. Syukur ya bukan aku yang mengalami ya. Seperti itu. Jadi gak perlu iri, gak perlu apa ya, ditanggapi dengan positif. Orang kalau misalkan mereka jauh lebih baik lagi gitu kan, jauh lebih kaya, jauh lebih sukses, atau jauh lebih pintar, jauh lebih apa ya, kita aminin ya. Semoga besok kita bisa jadi seperti itu ya, lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu ya. Oke teman-teman, ini yang ketiga ya. Sekarang kita akan lihat untuk yang keempat. Yang keempat, oke, ini orang udah kenal sama kamu cukup lama ya teman-teman ya, yang sengaja untuk mendekati kamu ya, dan ini datang dari jauh teman-teman. Ada kartu perjalanan jarak jauh, jadi bukan dekat ya, dan sengaja ingin menemui kamu ya, dan udah lama kayak di rencanakan gitu kan, tapi mungkin baru-baru ini aja sukses buat sampai gitu ya. Orangnya pintar ya, wawasannya cukup luas, dan ini pekerja keras. Dalam arti pekerja keras itu dia mau bekerja, bukan orang malas kerja gitu tuh, bukan teman-teman. Dia mau bekerja, dia mau belajar, dia mau melihat, mau tahu ya, ini gimana sih caranya bisa kayak gini gitu ya. Mau pinter lah orangnya ya, bukan orang yang lahir jebret jenius dan akhirnya jadi wow gitu, enggak. Tapi dia memang dari step per step naiknya gitu loh teman-teman ya, bukan karbitan gitu ya. Sagittarius atau sionya sio tikus ya, orangnya cukup ramah ya, dan kayak kalau diajak ngomong tuh menyenangkan gitu loh, sosoknya cukup menyenangkan ya. Tapi memang orang yang nggak terlalu buru-buru, jadi memang pelan-pelan. Cuman ya itu dia gampang terpengaruhnya, tapi dia telaah sendiri lagi gitu loh teman-teman. Jadi nggak ditelan mentah-mentah, tapi ditelaah lagi. Kalau dia datang, kalau dia hadir, apa yang sebaiknya dilakukan. Fokus sama ini dulu aja teman-teman ya, sama pekerjaan, sama karirnya kamu. Kalau saran sih seperti itu. Kalaupun dia menawarkan hal-hal yang kayak gimana, pikirin dulu baik-baik dan jangan gampang terpengaruh juga ya. Oke teman-teman, ini yang keberapa nih? Yang keempat ya. Sekarang kita kelima. Yuk
kelima kayak gimana? Sosok yang kelima. Sosok yang kelima ada, oke. Ini mah datang tapi buat ini ya, apa namanya, ngumpul buat cerita-cerita gitu ya, bukan sesuatu hal yang apa ya, yang kayak krusial kayak gimana gitu tuh, enggak sih teman-teman ya. Jadi memang uh, ya santai gitu ya, tapi kadang-kadang kalau misalkan bicara santai sama dia tuh selalu ada peluang-peluang gitu loh yang didapat gitu, selalu ada pembelajaran yang didapat ya. Orangnya luar biasa ya, orang yang menjadikan dia panutan, orang yang melihat dia sebagai sosok yang wow itu banyak gitu. Jadi memang orang yang ya ngajakin ngumpul ngobrol yuk gitu ya, ketemu tiba-tiba atau berada di suatu ruangan reuni kah atau mungkin acara apakah gitu, tapi yang jelas orang ini sangat luar biasa. Orang melihat dia itu sebagai sosok yang ideal banget, sosok yang luar biasa wownya ya, jadi harapan buat banyak orang. Sayangnya ya nggak banyak orang yang tahu bahwa dia orangnya gampang down, gampang terluka, gampang banget yang namanya apa sih, kayak depres ya, tapi dia bisa mengatasi itu dengan sangat baik sehingga orang-orang pun juga nggak ngerti kalau dia lagi down ya. Aquarius atau sionya sio macan ya teman-teman ya. Orangnya kalau misalkan dia datang ditanggapi dengan apa? Ditanggapi dengan baik gitu kan. Karena apa? Karena dia juga memberikan kamu pembelajaran. Kamu juga bisa belajar dari dia teman-teman ya. Yang jelas menerima segala sesuatu hal, masukan, pembelajaran, bukannya sekedar dari kata-kata aja, tapi mungkin dari tindakan atau perbuatannya dia yang mungkin terekam di matanya kita teman-teman. Kalau yang baik bisa diadaptasikan dengan baik teman-teman ya. Oke, kalau kita bicara mengenai lingkungan tuh penting gak sih buat kita? Penting banget teman-teman ya. Dan dari lingkungan itu kita bisa ngelihat gak sih kualitas dirinya kita tuh seperti apa. Kalau kita masih berada di lingkungan yang notabene banyak drama dan lain-lain sebagainya ya, bukan gak mungkin dalam diri kita yang paling dalam kita ternyata masih berdrama-drama ya kan. Right teman-teman, ini adalah 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul buat kalian semua teman-teman Pisces dimanapun kalian berada ya. Semoga untuk apapun dan bagaimanapun yang datang ke dalam kehidupan kamu yang mungkin awal niatnya kurang baik bisa berubah jadi baik, karena kamu juga ingin berubah jadi lebih baik. Jadi vibrasi kamu pun juga sudah positif, amin ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.